Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mela Agustina, NIM C1C018-016. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai konsep keperlakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Adapun rumusan masalah dari pembahasan materi ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan sikap, yang kedua, apa saja teori yang berkaitan dengan sikap, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan persepsi, yang keempat, mengapa nilai diperlukan di dalam konsep keperlakuan, yang kelima, bagaimana pembelajaran dalam konsep keperlakuan, dan yang terakhir, bagaimana kepribadian dalam konsep keperlakuan. Baiklah, pembahasan pertama mengenai sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Komponen sikap ada 3, yaitu pengertian, pengaruh, dan perilaku. Selanjutnya mengenai komponen sikap. Sikap disusun oleh komponen teori, komponen emosional, dan komponen perilaku. Yang kedua ada fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Yang ketiga, sikap dan konsistensi. Umumnya, riset telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Yang keempat ada formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Pembahasan yang kedua mengenai teori-teori yang terkait dengan sikap. Ada 18 teori. Yang pertama ada teori perubahan sikap, teori pertimbangan sosial, teori konsistensi dan teori perselisihan, teori disonansi kognitif. Yang kelima, teori persepsi diri, teori motivasi dan aplikasinya, teori motivasi awal, teori kebutuhan dan kepuasan. Yang kesembilan, teori prestasi. Yang kesepuluh, teori motivasi. Yang kesebelas, teori keadilan. Yang kedua belas, teori ERG atau Existence Rate Growth. Yang ketiga belas, teori harapan. Yang keempat belas, teori penguatan. Yang ke-15, teori penetapan tujuan. Yang ke-16, teori atribusi. Yang ke-17, teori agensi. Dan yang terakhir, pendekatan diadik. Pembahasan selanjutnya mengenai persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu yang pertama ada faktor dalam situasi, yang kedua faktor pada pemersepsian, dan yang terakhir ada faktor pada target. Persepsi ada tiga komponen. Yang pertama, rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan, sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Selanjutnya ada pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Persepsi yang dimaksud adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Manusia hanya mampu merasakan sesuatu yang kecil dan membagi semua rangsangan tersebut ke arah yang diarahkan olehnya. Selanjutnya ada keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Perilaku para akuntan dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Misalnya dalam evaluasi kinerja, cara penilaian atas seseorang mungkin dipengaruhi oleh ketelitian persepsi si penyelia. Kesalahan atau bias penilaian mungkin diakibatkan oleh sandiwara yang mencoba untuk menakut-nakuti sehingga karyawan merasa tidak puas dan meninggalkan perusahaan. Yang keempat ada persepsi orang dalam membuat penilaian mengenai orang lain. Dalam bahasan mengenai persepsi orang dalam membuat penilaian terhadap orang lain, hal ini akan dikaitkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, bergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengapa nilai itu diperlukan di dalam konsep keperlakuan. Nah, di sini ada arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai memengaruhi persepsi manusia. Yang kedua ada nilai dan dilema etika. Permasalahan sekarang ini banyak dipengaruhi masalah kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan.
Krisis kepercayaan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para akuntan untuk lebih berbenah diri, memperkuat kedisiplinan, mengatur dirinya dengan benar, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan para klien atau masyarakat luas. Selanjutnya ada nilai-nilai sepanjang budaya. Nah, dicontohkan yaitu dari Amerika dan Jepang. Amerika adalah pendidikannya yaitu belajar, berpikir, menganalisis, dan mempertanyakan. Sementara di Jepang, mahasiswa diberikan penghargaan untuk menceritakan fakta-fakta. Praktik-praktik sosialisasi yang berbeda ini mencerminkan budaya yang berbeda dan tidaklah mengherankan jika menghasilkan tipe karyawan yang berlainan. Pembahasan selanjutnya mengenai pembelajaran dalam konsep keperlakuan. Ada 3. Yang pertama, pengondisian keadaan klasik. Pengondisian keadaan klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Yang kedua ada pengondisian operan. Pengondisian operan menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Dan yang ketiga ada pembelajaran sosial. Teori ini mengakui eksistensi pembelajaran observasional atau lewat pengamatan dan pentingnya persepsi dalam belajar. Pembahasan selanjutnya mengenai kepribadian dalam konsep keperlakuan. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian juga cenderung bersifat konsisten dan kronis. Aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksikan perilaku. Pembahasan selanjutnya mengenai penentu kepribadian. Kepribadian seorang dewasa umumnya dianggap terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlunak oleh kondisi situasi. Keturunan yaitu pendekatan keturunan berargumentasi bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seseorang individu adalah struktur molekul dari gen yang terletak dalam kromosom, sedangkan lingkungan di antara faktor-faktor yang menekankan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana seseorang dibesarkan, pengondisian dini, norma-norma di antara keluarga, teman-teman, dan kelompok-kelompok sosial, serta pengaruh lain yang dialami. Yang terakhir, situasi. Faktor ini mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seseorang, walaupun kelihatannya mantap dan konsisten, dapat berubah pada kondisi yang berbeda. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.